Selamat berjumpa dalam mata pelajaran rekayasa irigasi. Ini kita perkenalan dulu. Saya Insinyur Makmur Ginting, ya, dosen irigasi teknik sipil USU Medan. Hari ini saya mau bertemu dengan Anda melalui YouTube ini untuk menjelaskan tentang eh, irigasi, ya, teknik irigasi atau rekayasa irigasi. Mari kita lanjutkan. Nah, dalam mata pelajaran irigasi ini, saya coba buatkan topik bahasan itu dalam 7 kategori seperti yang tertera pada screen ini. Pertama, pengantar, pengantar. Kedua, kebutuhan air irigasi. Ketiga, sumber air irigasi. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, jenis dan metode irigasi. Dan yang keenam, operasi dan peliharaan. Dan terakhir adalah dampak lingkungan. Saya coba dalam seluruh kategori topik bahasan ini akan kita selesaikan dalam 12 atau 13 kali pertemuan. Kita lanjutkan. Saya mulai dari kategori yang pertama, yaitu pengantar. Di dalam pengantar ini, saya mau menjelaskan tentang pengertian irigasi dan secara garis besar, secara keseluruhan bagaimana definisi irigasi, apa maksudnya, dan sebagainya. Ya, mari kita lihat. Nah, kita mulai dengan pengertian irigasi. Ya, jadi irigasi itu sebenarnya adalah teknik untuk memberikan air kepada tanaman agar tanaman tersebut eh, mendapat kepastian memperoleh air dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat. Nah, intinya hanya itu saja. Karena kalau kita bedakan budidaya pertanian dengan irigasi dan tanpa irigasi, bedanya di sana. Kalau tanpa irigasi, susah untuk memastikan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Jumlah yang cukup dan waktu yang tepat. Karena kita tergantung kepada alam saja. Sementara kalau irigasi itu adalah sesuatu yang bisa dikontrol atau dikendalikan oleh operator irigasi atau manusia, ya. Nah, jadi ini pertama sekali yang harus kita pahami bahwa sekali kita berbicara tentang irigasi, artinya kita memastikan bahwa penyediaan air untuk budidaya tanaman itu terjamin jumlah dan ketepatan waktunya. Nah, untuk itu perlu teknik. Teknik artinya cara memberikan air tersebut. Karena air pasti diambil dari satu sumber tertentu yang mungkin berjarak dari lahan di mana tanaman kita tanam, ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi dalam irigasi sekali lagi, yang jauh dan yang dekat dari sumber irigasi itu harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh air. Nah, itu satu lagi yang disebut tadi tepat waktu dan tepat jumlah, ya. Nah, teknik irigasi ini adalah cara untuk mendistribusikan atau membawa, mendistribusikan, membagi dan melakukan pengontrolan air yang berlebih dan sebagainya. Itu disebut teknik irigasi. Dan ini nanti semua ini adalah merupakan bagian-bagian penting dalam irigasi. Oke. Nah, sekarang coba kita teruskan, ya. Nah, ini adalah saya mau tunjukkan, ya, bagaimana rupanya model
kebutuhan air irigasi oleh tanaman yang kita tanam. Jadi di sini kita bicarakan khusus untuk palawija, atau disebut juga ini adalah seasonal crop, ya. Nah, untuk ini eh, kalau kita sebut seasonal crop, itu kan tanaman semusim namanya. Ada tanam, waktu tanam, ada waktu panen. Rentang antara tanam dan panen ini disebut namanya growing period atau musim tanam atau masa pertanaman. Nah, ini karakter atau model, ya, pemakaian air, keperluan air, kebutuhan air tanaman yang non padi, ya, non padi. Apa itu non padi? Contohnya kacang kedelai, jagung, ya, bisa eh, kacang tanah. Semua jenis palawija seperti itu disebut non padi atau grass, tanaman untuk makanan ternak, gitu ya. Itu semua disebut namanya tanaman non padi. Satu lagi tanaman padi. Nah, padi ini yang sering kita berikan irigasi itu adalah padi sawah, ya. Nah, jadi di sini coba lihat karakter kebutuhan airnya. Dari mulai tanam sampai panen, kalau yang non padi itu kira-kira seperti ini karakteristiknya. Artinya di awal kecil, dan ini sesuai dengan jumlah daun dan panjang akarnya atau dalam akarnya, ya. Karena makin dalam akarnya, makin tebal daerah pertumbuhan akar yang harus kita supply atau isi dengan air, ya. Dan makin banyak daunnya, transpirasinya atau penguapannya pun makin besar. Sehingga dia mencapai titik maksimum pada saat dia sudah cukup umur, maturing namanya, ya. Setelah itu baru panen. Nah, ini tipologi dari yang non padi. Kalau padi beda sedikit dengan ini. Coba perhatikan, padi itu di awal ini dari mulai ini, ya. Ini namanya adalah masa pengolahan lahan. Jadi khusus tanaman padi sawah itu kita harus lakukan pengolahan lahan supaya perkolasi atau eh, rembesan air dari root zone ke bawahnya itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan akar tanamannya nggak bisa ambil. Kalau nggak bisa ambil itu termasuk losis, ya. Jadi oleh karena itu maka di bagian atas dari tanah di root zone ini, katakanlah ini bawahnya root zone, ya, D gitu. Nah, yang ini harus diolah dalam periode ini sehingga ini menjadi kubangan, sehingga air yang untuk tanaman padi itu kan biasanya kita bikin genangan begini, ya. Nah, genangan ini dia tidak terlalu besar masuk di infiltrasi ini dengan harapan bahwa dia nanti tidak terperkolasi ke muka air tanah, gitu. Karena makin besar perkolasinya, berarti gagal kita dalam pengubangannya. Nah, salah satu kebutuhan air yang besar untuk irigasi tanaman padi adalah di periode ini. Ya. Baru setelah itu bersamaan persemaian kita sudah cukup umurnya, dan itu di sini baru ditanam, ya. Di sini tanam, pindah namanya, pindah dari persemaian ke lahan. Nah, dari situ kebutuhan airnya itu hanya menjaga ini, menjaga dari defisitnya. Artinya defisitnya di sini kan ada evaporasi, ada transpirasi, gitu ya. Nah, untuk mengganti ini kita harus kasih irigasi, kasih air. Kalau umpamanya curah hujannya dan kontribusi air tanahnya tidak mencukupi,
maka kita harus kasih air sebesar ini. Biasanya untuk tanaman padi, setiap 2 minggu sekali, itu sudah berubah kebutuhan airnya. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini adalah merupakan ya teknik atau model kebutuhan air. Nah, inilah yang harus kita rekayasa irigasinya, air irigasinya. Kita atur pemberian air irigasinya supaya setiap waktu sepanjang umurnya ini, baik di sini, ya, itu semuanya dipenuhi, ya. Q-nya dipenuhi atau volumenya dipenuhi, ya. Itu prinsip irigasi. Nah, saya kira ini yang paling penting dalam mata pelajaran irigasi ini, sehingga selanjutnya nanti yang kita bicarakan itu sudah banyak teknik cara mendeliver untuk mentransfer, mentransmisi, mengantar, membagi dan mengatur pemberiannya, ya. Baik, kita teruskan. Nah, kalau yang ini adalah inti dari irigasi itu sendiri, ya. Model water balance. Tadi sudah saya katakan bahwa ini yang perlu kita bicarakan itu sebenarnya adalah kandungan air di sini, di zone ini. Jadi, semua air yang masuk ke sini itu namanya gain, ya. Semua yang keluar itu namanya losses. Nah, sekarang perhatikan tanda panah ini. Ini meninggalkan root zone. Ini memasuki root zone. Meninggalkan root zone. Meninggalkan root zone. Memasuki root zone. Meninggalkan root zone. Dan memasuki root zone. Nah, kalau begitu, kita bisa bikin gain ini, losses ini, ya. Nah, ini balance-nya. Balance pada saat kapan? Pada saat kandungan air di sini moisture content namanya, ya. Moisture contentnya kita rencanakan besarnya minimum harus sekian, gitu. Itulah yang dihitung sebagai titik yang harus dijaga. Selebihnya kalau kurang dari situ tambah. Kalau lebih terlalu banyak diharapkan ada drain yang bisa buang, gitu. Itu teknik irigasi. Nah, kalau begitu, ini adalah gain, ini adalah losses. Kalau demikian, karena ini adalah satu-satunya parameter dalam water balance itu yang bisa diatur atau bisa dikendalikan oleh manusia, maka ini kita buatkan di sebelah kiri tanda persamaan ini. Sebelah kanan ini semua adalah parameter yang tidak bisa dikendalikan, tapi harus diukur. Harus tahu kita besarannya, kalau nggak nanti besaran ini nggak tahu, ya, nggak dapat. Jadi kalau begitu, prinsip irigasi, berapa besarnya air diperlukan dari setiap waktu, ya, dari waktu ke waktu, seperti yang di sini nih, dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu kan beda-beda. Jadi kalau begitu, dari waktu ke waktu kita harus bisa mengatur I, ya. Jadi ini sebenarnya adalah water managementnya di sini, ya. Ini adalah harus di manage, gitu, ya. Jadi kalau ini sudah diketahui, tinggal mengatur waktunya, maka kita sudah bisa memastikan bahwa tanaman kita tidak ada masalah dengan air. Nah, kalau begitu, masalah berikutnya adalah supaya hasilnya bagus, ya unsur haranya cukupi. Nah, jadi ini ada
P, ada Na, ada K, ya K plus gitu ya. Nah, jadi eh, kita masukkan unsur hara yang cukup. Nanti unsur hara itu biasanya dalam persamaan anorganik dia, kimia. Tapi begitu ditambah air yang cukup, dia akan berubah menjadi anorganik, terurai menjadi kation dan anion ini. Karena hanya dalam bentuk inilah tudung-tudung akar ini, ya, tudung-tudung akar ini bisa mengambil ion-ion ini. Kalau dia bersenyawa anorganik nggak bisa, ya. Nah, ini saya kira adalah bagian yang eh, penting dalam irigasi karena ini adalah nanti dalam kuliah kita selanjutnya pun bagian ini konsentrasinya cukup banyak supaya bisa memahami bagaimana cara menghitung kebutuhan air irigasi. Baik, kita teruskan. Nah, ini yang barusan saya sebutkan tadi. Di sini ya kalau kalian mau perhatikan ya, ini saya bikin grafik sebenarnya adalah antara tanah moisture content tanah atau kandungan air di dalam root zone tadi ya. Di root zone tadi itu kandungan tanahnya itu kandungan airnya berada antara dry ya, ini wet. Artinya ini saturated, ini dry ya. Nah, kalau saturated berarti seluruh pori tanah itu ya, pori-pori tanah gitu ya, itu semua terisi air kan. Jadi nggak ada oksigen. Padahal tanaman itu perlu oksigen. Oleh karena itu, sebaiknya di dalam memberikan air irigasi, pastikan bahwa kandungan air tersebut selalu berada di atas. Ini adalah batas minimum. Kalau air, moisture content air di bawah ini, itu proses ion uptake-nya tidak bisa berjalan sempurna. Kalau dia di atas itu bisa berjalan sempurna, tapi jangan pula sampai ke saturated ini dalam rentang waktu yang lama. Karena nanti akar tanaman itu bisa busuk. Jadi yang nggak bisa busuk itu hanya jenis seperti padi. Karena padi itu punya mekanisme suplai oksigen dari pohonnya, dari batangnya, dari daun masuk ke akar. Jadi digenangi pun dia tidak mati. Kalau yang lainnya mati, ya. Oleh karena itu maka usahakan kandungan air itu berada di antara Q field capacity dan Q saturated. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Kenapa aplikasi irigasi kita bawa sampai ke saturated gitu kan? Nah, ini pada saat kita berikan itu saja dia saturated. Tapi tunggu beberapa saat dia akan berkurang defisit karena ada transpirasi, evaporasi, dan ada perkolasi. Jadi dia pasti mengikuti garis ini berkurang dari waktu ke waktu. Tapi kalau sampai di field capacity, tadi sudah saya bilang, jangan sempat di bawah itu. Maka di sini kasih irigasi lagi. Mungkin bulan berikutnya lain lagi atau minggu berikutnya lain lagi. Ini tidak harus sama ini kemiringannya ya, bisa lebih tajam kalau kemaraunya lebih tinggi atau lebih landai kalau curah hujannya banyak. Jadi oleh karena itu maka jarak antara aplikasi pertama sama aplikasi kedua disebut namanya irrigation interval. Nah, jadi irrigation interval ini diperlukan, ini artinya kalau umpamanya dalam satu bulan itu iklimnya sama, mungkin saja ini sama gitu ya. Tetapi umumnya tidak pernah sama. Kenapa? Karena umur tanaman tambah tinggi, kebutuhan airnya tambah besar. Jadi biasanya mungkin ini 7 hari sekali, ini barangkali bisa jadi 6. Gitu. Selanjutnya nanti mungkin 6 juga atau 5 gitu ya. Jadi seperti itu dia irrigation interval ini. Nah, ini semua diperlukan untuk yang non padi ya, yang palawija non padi yang kita
berikan airnya on demand sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk tanaman padi kan biasanya continuous flow. Continuous flow pokoknya kasih air non-stop, yang penting ponding dia, tergenang terus basinnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, dalam hal ini tadi, apakah dia ponding, non-ponding gitu ya, itu kan di lahannya. Jadi dari sumber sampai ke lahan, ya, dari sumber sampai ke lahan itu harus ada media yang mengantarnya kan. Jadi biasanya secara teknik ya dalam civil engineering ya itu kita kenal ada dua ini ya metode irigasi. Satu surface irrigation, satu pressurized irrigation. Ini dari jenis alirannya saja. Kalau ini adalah aliran gravitasi, ini aliran bertekanan ya. Nah, itu bedanya. Nah, karena ini gravitasi, ini bisa open channel. Tapi karena ini bertekanan, dia harus pipe ya. Nah, jadi kalau demikian, di dalam irigasi, cara untuk mengalirkan atau memberikan air dari satu sumber ke lahan irigasi bisa dengan kedua cara ini. Bisa dengan surface irrigation, bisa dengan pressurized irrigation. Nah, ini eh, dalam aplikasi di lahan di mana tanaman itu ditanam, itu dikenal ada eh, satu untuk ponding system, itu hanya mengenal sistem basin. Yang kemudian kalau non-ponding artinya yang on demand tadi ya, sesuai keperluan, itu bisa basin, bisa border, bisa furrow. Nah, ini nanti akan kita bicarakan secara lebih detail pada topik bahasannya. Tapi pada prinsipnya, ini semua petanya ya, peta tempat air menampung, air ditampung dan tanaman ditanam. Dalam berbentuk basin, itu berarti flat ke semua arah ya. Nah, kemudian kalau ini uh, uh, flat ke satu arah, kemudian sini slope gitu ya. Nah, furrow ini ya berbentuk alur-alur gitu. Jadi ini semua nanti kita pelajari secara tersendiri ya. Nah, satu lagi yang pressurized. Kalau ini bertekanan. Jadi artinya kalau energi itu kan, energi kan sama dengan energi potensial tambah energi kinetik tambah energi tekanan kan gitu ya, pressure. Nah, pressure ya. Nah, ini biasanya kalau open channel ini sama dengan nol kan? Nah, kalau untuk pressurized ini tidak sama dengan tekanan air di mana di semua titik apa itu beda gitu ya. Nah, jadi di sini saja kita lihat bahwa di sini energinya ya, energinya itu lebih efisien, lebih efektif, tidak banyak yang hilang. Kalau di sini, kalau kita umpamanya ngalir gitu, tiba-tiba ada drop gitu kan, langsung hilang kan. Kalau di sini mau turun begini pun ya energinya tekanannya aja yang tambah besar di sini kan. Tapi kalau garis energinya sama. Nah, ini garis energinya pun turun gini itu. Energi lain gitu ya. Nah, jadi dua ini berbeda tekniknya dan medianya. Nah, kemudian di lahan itu kalau yang pressurized itu yang kita kenal untuk ngasih air ke tanamannya bisa dengan pancaran atau sprinkler yang menirukan air hujan, bisa dengan tetes ya, drip atau trickle namanya. Nah, jadi ini juga nanti akan kita bicarakan secara lebih mendetail pada sarana dan prasarana irigasi ya, metode irigasi. Ini akan kita bicarakan secara lebih spesifik di sana, tetapi pada prinsipnya metode irigasi itu ada dua, ini surface dan ini adalah pressurized ya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini eh, saya mau jelaskan tentang yang ponding dan non ponding tadi ya. Ini yang kita bicarakan metode tadi atau teknik seperti yang tadi ya. Contohnya ini ada basin basin border gitu ya. Ada basin border furrow gitu ya. Ini kalau kita mau lihat secara spesifik di belahannya ya seperti ini ya. Nah, jadi ini. Nah, ini lahan tanaman di mana kita tanam, bisa kasih air, bisa dengan ponding system seperti ini. Artinya ini continuous ya, continue ya. Kemudian dia terus air, berarti kalau dia continue, pasti di satu titik dia akan harus dibuang kan, karena ini dijaga, kelebihannya harus terbuang. Dan biasanya kalau yang ponding system ini di sini uh, ditampung lagi ke peta irigasi yang berikutnya gitu. Jadi dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi air ini tetap ada dan diharapkan dengan air inilah root zone kita di bawah ini ya di dalam ini itu moisture contentnya terjaga gitu. Itu ponding. Nah, kalau non ponding itu seperti ini. Dikasih airnya ini non continue ya, not continue ya. Nah, dikasih air, dibiarkan mengalir dengan harapan dia akan terinfiltrasi ke bawah sehingga ini semua basah sampai moisture content yang kita inginkan dan ini stop. Ya. Dan dia di sini tidak ada yang spill. Ya kan? Nah, jadi metode ini umumnya sering digunakan untuk tanaman palawija yang non padi. Kalau ini umumnya dipakai untuk padi. Kalau yang continuous flow dan ponding ini ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ini akan kita bahas secara lebih spesifik lagi pada saat kita berbicara tentang basin, border, dan furrow. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuki sarana dan prasarana irigasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada uh, dua uh, sistem atau metode, satu surface, satu pressurized. Nah, coba kita lihat sarananya apa saja di surface. Ada bendung, ada saluran induk, saluran distribusi, ada bangunan bagi, bangunan terjun, ada sipon kalau melewati lembah, kemudian ada talang kalau mau bikin dari atas, kemudian ada terowongan kalau melewat bukit. Nah, ini ada saluran drainase untuk membuang air berlebih, ada penangkap lumpur supaya jangan lumpur atau pasir di sungai masuk ke saluran, kemudian bangunan pembilas pasir, kemudian jaringan jalan untuk masukkan input dan membawa output ya seperti pupuk, produksi hasil produksi dan sebagainya, bangunan penyeberang hewan. Ini biasanya kan ada sapi, ada hewan peliharaan, kalau nggak disiapkan jalur lewatnya, nanti dia sembarangan crossing saluran, bisa rusak semua salurannya. Kemudian ada bangunan ukur ya. Bangunan ukur ini adalah umumnya adalah bangunan ukur debit. Ada bangunan sebelum air dibagi atau sebelum air diambil dari sumbernya. Kemudian bangunan ukur juga diperlukan untuk curah hujan, ya, karena salah satu parameter penting dalam irigasi itu adalah curah hujan. Jadi sebaiknya dalam satu daerah irigasi itu ya kita bisa monitor kontribusi air hujan itu seberapa besar dalam eh, satu musim tanam ya. Kemudian pressurized irrigation ini biasanya bisa kalau reservoirnya tinggi nggak usah pakai pompa bisa, tapi umumnya dipakai orang pompa untuk mempertinggi tekanan dan mengurangi biaya untuk bangunan bendung
dari bikin pompa saja, sehingga dia bisa apa namanya, rumah pompa saja tanpa harus dibendung gitu. Tapi kalaupun dibendung nggak apa-apa. Ya, artinya cost dari operasi pompanya diganti oleh biaya bendung gitu. Boleh saja. Tapi nanti di transmisi dan di distribusi itu semua alirannya bertekanan, pressurized irrigation ya, aliran bertekanan. Kemudian perlu bangunan baginya beda sama yang open channel, yaitu biasanya gate valve ya. Gate valve bisa buka tutup, bisa uh, dibagi ke mana yang diirigasi, mana yang di stop gitu. Saya buka tutup. Kemudian ada sprinkler head. Ini biasanya sprinkler head ini disatukan dengan stick ya, stick begini sesuai dengan tinggi tanaman. Kalau tanamannya makin tinggi, sticknya lebih tinggi, kemudian di atas sini dipasang stickernya, headnya. Jadi pokoknya seperti ini. Ini sprinkler headnya, ini pipa lateralnya, ya, lateral, itu ya. Ini sticknya, ini head sprinklernya. Jadi inilah yang memancarkan air sampai radius tertentu, itu ya. Itu sprinkler. Kemudian ada drip, itu ada emitternya. Emitter itu adalah ini lateralnya, kemudian dia kasih mata drip gitu ya. Tanaman kita ada di sini dan dia nanti netes saja nih dari ini. Ini namanya emitter. Ya. Ini emitter. Nah, kemudian biasanya yang ini padanannya itu drainasenya itu untuk mencuci, leaching namanya, mencuci tanah supaya jangan apa namanya terkonsentrasi garam yang tidak terlalu baik untuk tanaman karena nanti pH tanahnya berubah. Kalau untuk yang surface irrigation karena yang sistem ponding biasanya leaching itu otomatis karena air tersedia cukup banyak. Tapi ini kadang-kadang harus dilakukan itu sehingga di bawah tanah, di bawah root zone harus disiapkan subdrain, misalnya drainasi pipa. Nah, ini nanti kita bicarakan lebih detail pada sarana dan prasarana. Kita teruskan. Nah, ada satu lagi. Efisiensi irigasi ini penting. Artinya kalau makin banyak air terbuang, berarti makin tidak efisien sistem irigasi kita. Atau dengan jumlah air yang sama, kalau efisiensinya rendah, luas arealnya lebih sedikit yang bisa diairi. Oleh karena itu, efisiensi irigasi ini sangat erat kaitannya dengan teknik pengoperasian ya. Nah, jadi ini sarana dan prasarana kita itu dibuat sedemikian rupa supaya jangan banyak bocor airnya, jangan banyak terbuang. Nah, oleh karena itu dalam irigasi kita kenal namanya adalah efisiensi aplikasi di lapangan. Itu di lahan, ya, apakah sprinkler, apakah drip, apakah dengan sistem furrow, border atau basin. Makin jelek pengelolaan lahannya atau makin buruk cara kita mengirigasi, makin rendah efisiensinya. Air yang terbuang lebih banyak. Contoh air terbuang itu contohnya begini. Ini root zone-nya, ya. Nah, mestinya kita perlu basahi segini aja gitu. Tapi kebanyakan dikasih, akhirnya masuk kemari. Kalau masuk ke situ kan nggak bisa diambil akar kan. Ini kan loss namanya ya. Seperti itu. Jadi ini irigator atau irrigation engineer-nya harus mengerti ini supaya efisiensinya besar. Kemudian sistem saluran. Nah, ini kalau yang pressurized pipa-nya, kalau kalau surface irrigation dia kanal ya, saluran terbuka. Nah, itu pun kalau banyak bocor gitu ya. Umpamanya ini saluran, di sini banyak bocor ya, mungkin rusak gitu ya. Nah, atau banyak rembesan gitu lah. Umpamanya ini saluran
Nah, kemudian ini banyak sipes, di sini basah semua gitu. Nah, kalau ini terjadi, efisiensinya ini juga rendah. Maka kalau efisiensi rendah, yang sampai kemari airnya kan sedikit. Kalau sedikit, bisa lahannya lebih kurang. Nah, sama dengan seluruh induk juga. Jadi secara garis besar, tiga komponen ini itu biasanya manajernya berbeda. Untuk yang ini biasanya sekalian sama bendungnya, intake-nya. Atau kalau pressurasi dia sama pompa atau rumah pompanya. Ya. Nah, jadi ini harus di-manage, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa umpamanya dari 100 liter per detik gitu ya. Ini bisa sampai ke titik baguran begini berapa? Kalau sampai 90 saja cuman gitu ya. Berarti efisiensinya kan 90% kan? Gitu. Nah, makin tinggi, makin banyak sampai di sini, makin tinggi efisiensinya. Nah, di sini ini saluran distribusi ini banyak. Ada saluran sekunder, ada saluran tersier, ada saluran quarter, ada saluran uh, cacing namanya. Itu langsung ke lahannya, gitu ya. Nah, di semua sistem saluran itu kan ada bangunan bagi, bangunan ukur, kemudian ada pintu, ada wir. Nah, kalau ini tidak rapi dikelola, nggak di-manage dengan baik, ini akan membuat tidak efisien. Contohnya, di sini sebenarnya sudah mau panen, di sini mau musim tanam. Nah, di sini mestinya lebih besar airnya daripada kemari, tetapi karena malas buka tutup pintu, sama aja kemari dan ke sini. Sini kan mau banjir, di sini kurang gitu. Nah, itu namanya yang ke sini terbuang, ke sininya jadi kebanyakan. Nah, kalau begitu, saluran distribusi ini mulai dari sistem sekunder, tersier, kuarter, sama saluran cacingnya. Itu harus diatur siapa yang kelola. Nah, ya, apakah saluran sekunder ini sekalian sama dengan salur induk? Silakan, tapi bagusnya distribusi saja supaya dia lebih bertanggung jawab. Kemudian lahan dan nah, sekarang efisiensi totalnya seperti ini. EA kali EB kali EC. Nanti ini akan kita lihat ya. Nanti kalau pemilihan antara dua tadi surface irrigation dan sprinkler dan pressurized irrigation ini jauh beda efisiensinya. Yang sistem pipa jauh lebih tinggi efisiensinya dari yang sistem saluran terbuka. Ya. Nanti kita lihat di dalam pelajaran selanjutnya ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi satu lagi operasi dan pemeliharaan ini penting supaya sarana dan prasarana yang kita bangun tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan umurnya sesuai dengan umur yang direncanakan. Jadi berfungsi maksudnya bisa membawa air seperti yang kita rencanakan, bisa menepati efisiensi yang kita inginkan, dan itulah dia harus ada yang mengoperasikan. Yang mengoperasikan ini namanya operator irigasi atau irrigation engineer. Nah, semua sarana dan prasarana itu harus ada di manajemennya. Kemudian harus dipelihara secara rutin, berkala, ya, dan khusus. Jadi artinya pemeliharaan tersebut ada yang rutin, ada yang berkala, ada yang khusus. Biasanya yang khusus itu kalau yang rusak ya. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, sehingga kita selanjutnya akan mempelajari satu persatu dari komponen yang kita bicarakan tadi secara lebih detail ya. Saya kira sekian saja pertemuan kita untuk yang pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi dalam apa namanya materi yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Salam.